agak susah juga kami menangkapnya karena banyak sekali yang disampaikan capaian-capaian beliau saat memimpin Masjid Jogokaryan. Karena itu kami tuangkan apa yang kami dapat dalam lembaran ini, Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya berharap bisa memberikan gambaran pada kita dan syukur-syukur bisa menjadi acuan apabila kita berusaha untuk menduplikasi atau mencontoh apa yang menjadi program di Masjid Jogokaryan Jakarta. Intinya bahwa tema kegiatan kemarin ada 3 materi, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat atau umat berjamaah, kemudian masjid tangga bencana, dan masjid ramah lansia dan disabilitas. Secara umum kami gambarkan bahwa di Masjid Jogokaryan Jakarta itu untuk menggali sumber daya ekonomi masyarakatnya, mereka mempunyai program UMM, usaha mikro masjid. Jadi masjid membiayai para warga yang saat itu tidak punya pekerjaan, yang katakanlah ekonomi susah, memberikan modal, kemudian mereka berjualan. Dari mereka yang pertama yang disubsidi, kemudian saat ini sudah menjadi 659 muzaki dari yang disubsidi, yang waktu itu hanya 100, sekarang sudah menjadi 659 ahli zakat. Dan disampaikan pada pertemuan itu bahwa ternyata zakat mal yang dikumpulkan per tahun itu bisa mencapai 3,2 miliar, dengan infak per tahun mencapai 12 miliar. Itu dari infak warga dan dari para muzaki yang dikumpulkan per tahun segitu, sehingga luar biasa sekali. Dan itu sudah diteliti oleh 23 disertasi dari dalam dan luar negeri, didatangi parlemen dari Eropa, dari Amerika, hanya untuk meneliti bagaimana bisa sebuah masjid kampung bisa menghasilkan atau memberdayakan masyarakatnya dan bisa menghidupkan ekonomi warganya. Sehingga sekali lagi itu kita bisa melihat referensi di banyak media, di YouTube terutama, tentang keberhasilan dari Masjid Jogokaryan. Kemarin saya sempat alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau, langsung dengan beliau, dan karena sama-sama Jogja ya, bisa PMT katanya. Ya saya obrol-obrol aja, kapan tak ke Mawana ya di agendakan. Insya Allah kalau memang nanti kita mengharapkan dan ada rezeki, kita bisa memberikan beliau. Dan menurut beliau bukan kita yang akan mengeluarkan uang, justru beliau akan datang ke sini ngasih uang, membersihkan masjid, sekaligus akan bawa mobil dapur umum. Kemarin waktu kami di sana itu beliau membawa mobil, kemudian beliau masakkan burger dan bagi semua peserta pelatihan. Ya sekali lagi belum menyampaikan, saya datang bukan saya minta uang, tapi saya kasih uang, saya bersihkan masjidmu dan saya berikan makanan. Itu salah satu bentuk kepedulian dan hasil dari infak yang selama ini didapat dari beliau. Dan beliau pun menyadari tidak akan kurang-kurang dana, karena banyak yang tertarik untuk menitipkan hartanya, untuk mewakafkan wakaf tanah, wakaf bangunan dan sebagainya, sehingga ini bisa menjadi referensi bagi kita. Itu untuk masjid sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kemudian masih sebagai tangga bencana, beliau menggambarkan bahwa di Jakarta ini ada 2 potensi bencana, banjir dan kebakaran. Karena itu sebenarnya beliau memasakkan ke Basnas untuk bisa memetakan daerah-daerah mana yang rawan banjir dan kebakaran. Kemarin kebetulan kami menyampaikan bahwa kalau di wilayah kita ini sebenarnya yang lebih rawan adalah kebakaran, karena kan komplek militer, kita kalau banjir agak jauh, sehingga kita atau kami menjadi Pak Duk atau DKM tawar atau kami mendaftar untuk bisa disurvei menjadi masjid tangga bencana. Kemungkinan nanti akan asesmen dari Basnas untuk bisa menurunkan tim untuk melatih para karang taruna atau remaja masjid menjadi tim tangga bencana, terutama untuk bicara kebakaran. Dan apabila nanti asesmen mereka berhasil atau baik penilaiannya, kita akan diberikan alat pemadam kebakaran ringan atau APAR, sehingga bisa menjadi inventaris masjid. Apabila ada kejadian untuk bilang kebakaran, bisa ditangani sendiri oleh internal kita. Itu sebagai masjid tangga bencana. Kemudian sebagai masjid ramah lansia dan disabilitas, kami laporkan juga Bapak bahwa lansia ini harus kita hormati, kita sayangi, karena itu
Di situ mereka memberikan contoh tindakan yang bisa dilakukan masjid, misalnya untuk lansia itu diberikan tempat wudhu yang ada pegangannya, misal begitu, sehingga tidak rawan kalau beliau-beliau yang lansia ini kepleset atau jatuh. Kemudian diberikan kursi, sudah ada di tempat kita kursi untuk jamaah lansia. Kemudian ini yang Joko Karya nih, mereka menyiapkan ambulan untuk menjemput lansia yang pengen ibadah, karena lansia ini kan sudah lemah fisik dan pengen banyak bergaul, salah satu dengan di masjid itu. Makanya di masjid itu disediakan ambulan yang akan menjemput jamaah lansia yang pengen tindak masjid dan mengantarnya. Ini kalau di Joko Karya. Kemudian yang disabilitas, ada kejadian tahun 2003 khususnya di Masjid As-Salam UI, bahwa ada jamaah yang disabilitas yang lumpuh pengen sholat Jumat ditolak sama takmir karena alasannya porsinya kotor sehingga akan bikin najis gitu. Kemudian yang jamaah yang lumpuh yang nggak bisa sholat Jumat ini sholat di luar, dilalahnya kehujanan, sehingga muncul petisi, mereka memprotes apakah orang yang disabilitas tidak boleh sholat, boleh takwa gitu. Nah, oleh karena itu kemarin dihimbau masjid yang ramah disabilitas itu paling tidak membangun fasilitas untuk mereka bisa mengakses tempat sholat dengan kondisinya dia, misalnya masjid dikasih gelonjongan atau undak-undakan atau apa untuk bisa kursi roda naik, kemudian sampai di satu tempat di masjid rodanya dibersihkan agar terbebas dari najis dan diberi tempat untuk bisa ikut sholat di dalam masjid. Itu pemikiran yang disampaikan di pelatihan itu, sehingga masjid yang ramah disabilitas ini nantinya bisa menampung para jamaah muslim yang pengen sholat. Itu yang lumpuh. Kalau yang buta bisa kita menyediakan Al-Quran yang berbraille atau dengan braille, sehingga terakomodir keinginan jamaah yang mempunyai keterbatasan fisik itu bisa sholat. Kemudian jamaah yang tunanetra atau tunarungu, karena biasa kan beliau tidak bisa mendengar ceramah, itu kita menyediakan seperti peraga gitu untuk begini-begini. Nah itu juga masih dalam kajian, sehingga kami laporkan bahwa pelaksanaan kemarin dapat kami ikuti dengan baik. Kemudian Pak Ketua dan Pak RW, bahwa kalau saran kami apabila akan diterapkan tentu perlu pembahasan lebih lanjut dari pengurus, sehingga mana-mana bisa kita tiru atau duplikasi, mana-mana yang memang agak susah kita ikuti. Ya pasti sebagai pertanggungjawaban kami laporkan ini, dan sekali lagi ada di kertas yang kami cetak buat kopi. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tidak menampilkan berupa slide karena memang yang kami dapat agak terbatas, dan semoga apabila disetujui kami bisa menghadirkan beliau ataupun kalau tidak beliau stafnya, karena beliau memang saya lihat agak kurang sehat, jadi jalan udah berat sekali gitu. Beliau pakunya besar, jadi jalannya ditatih dan digandeng orang. Nah kalau tidak bisa mungkin dihadirkan stafnya, dan itu sudah juga sangat bagus stafnya yang kalian di YouTube.